Hello Rock'n'Roll Shooters, seneng banget ternyata serial Hijrah ke DaVinci Resolve bareng Lenovo Legion 5i Pro banyak yang nungguin. Di dua video sebelumnya kita berkenalan dengan DaVinci Resolve dan Lenovo Legion 5i Pro. Lalu kita juga sama-sama belajar bagaimana cara memaksimalkan fungsi dari media page. Nah, setelah teman-teman nonton dua video itu, jadi pada hijrah atau minimal sudah icip-icip DaVinci Resolve atau belum? Coba kalian komentar di bawah ya. Saya penasaran dengan experience kalian. Buat yang belum nonton, boleh nonton dulu videonya di sini. Baru nanti lanjut nonton video ini. Setelah sebelumnya kita ngulik apa istimewanya media page DaVinci Resolve, sekarang kita kupas page di DaVinci Resolve selanjutnya, yaitu cut page. Kira-kira fitur apa aja ya yang bisa dimaksimalkan dalam cut page ini yang akan membuat kita sebagai editor nyaman saat ngedit dan kerjaan kita beres dengan cepat. Langsung saja kita mulai dengan tutorial kedua, editing cepat dan efisien dengan cut page. Sejak DaVinci Resolve 16 diluncurkan 3 tahun lalu, Blackmagic Design menambahkan fitur cut page untuk membuat workflow editing kita lebih cepat dan efisien. Dan tentunya fitur ini semakin diimprove lagi di versi terbarunya, yaitu DaVinci Resolve 18. Bisa jadi semaksimal dan secepat apa ya kerjaan kita dengan memakai cut page ini? Karena mungkin banyak yang sudah tahu kalau software ini paling jago soal speed. Cut page adalah halaman yang difungsikan secara khusus untuk melakukan rough cut pada sebuah editing film atau project video kita dengan tujuan agar lebih menghemat waktu di post production. Apa itu rough cut? Rough cut adalah draft awal video yang diedit sebelum di-preview oleh sutradara. Biasanya butuh cepet tuh, soalnya sutradara harus memastikan gambar yang dipilih editor atau asisten editor dari log sheet yang biasanya ditandai dengan G alias good take sudah sesuai atau belum dengan urutan adegan dan shot yang ada di naskah atau storyboard. Pada saat rough cut, kemungkinan durasi adegan belum sesuai dengan yang diharapkan. Potongan video di rough cut biasanya masih kasar banget. Belum ada transisi, color grading, audio mixing, dan effects apapun di dalamnya. Ya namanya juga rough kan ya, lagi-lagi yang dibutuhin adalah cepet. Yang penting sutradara sudah bisa preview untuk mendapatkan gambaran bakal melakukan adjustment detail seperti apa nantinya untuk mendapatkan picture lock pada tahapan offline editing menggunakan edit page. Tapi itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Masih ingat kan tadi di awal saya ngomong apa? Resolve adalah jagonya speed. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa rough cut harus di cut page? Kenapa nggak langsung di edit page saja? Emang sih boleh dan bisa-bisa aja kita bikin rough cut di edit page. Tapi percaya deh, bakal banyak waktu kebuang sia-sia dibandingkan kita maksimalin cut page yang sudah didesain sedemikian rupa sama Blackmagic demi workflow editing yang lebih cepat dan efisien. Kalau buat video yang durasinya pendek, mungkin nggak akan terlalu ngefek ya. Mau langsung pakai edit page ya silakan. Tapi akan sangat berasa efisiennya kalau kamu lagi mengerjakan video berdurasi panjang, apalagi feature length film. Belum lagi kalau kita sebagai editor ternyata nggak punya waktu banyak di timeline post production dan ditambah biasanya diburu-buru klien. Waduh, pecah ndase. Mending kalau fee-nya jelas turunnya kapan. Alah kalau goib. Oh iya, kita nggak perlu khawatir kok kalau mau memutuskan ngedit langsung di edit page atau cut page. Karena kedua page ini kerjanya saling berhubungan. Apa yang kita susun di cut page pasti muncul juga di edit page. Bedanya di cut page kita dimanjain banget dengan fitur dynamic timeline. Nah, apa itu dynamic timeline? Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah icip-icip atau emang beneran udah hijrah ke DaVinci Resolve. Tapi kami yakin banget kalau teman-teman di sini jarang ada yang tahu fitur keren ini. Oke, mari kita ke edit page dulu. Nah, di sini saya sudah bikin timeline rough cut yang siap untuk diedit lebih lanjut. Yang namanya rough cut biasanya masih berantakan durasinya. Atau cutnya masih ada yang jumping-jumping, nggak sesuai sama continuity. Ini berarti kita harus nge-trim footage-nya.
Nah, kalau kita lakukan trimming di edit page kayak gini, nih, pasti ninggalin gap di antara klip di depannya dan sisa klip di belakangnya. Ini kita dimin aja dulu gapnya. Nah, sekarang coba kita lihat tampilannya di cut page. Tuh, jadi ada gapnya kan. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah, yang biasanya dilakukan adalah ngegeser sisa klip yang udah ditrim tadi supaya nempel ke depannya. Nah, terus masalahnya gimana? Masalahnya apa? Nah, sebelum saya jawab, kita ulang lagi ya proses yang sama tadi, tapi kali ini saya melakukan trimming footage-nya lewat cut page. Kita undo dulu sampai susunan timeline-nya balik lagi seperti awal. Oke, sekarang klip yang mau saya trim segini, tinggal geser cursornya sampai dapat cut yang kita mau. Nah, seperti yang kita lihat di program monitor sebelah kanan ini, atau kalau di DaVinci Resolve ini sebutannya adalah timeline viewer. Timeline viewer ya teman-teman. Nah, secara otomatis timeline kita pun ikut bergeser untuk menutup gap yang ada. Dengan kata lain, kita nggak perlu ngerapetin sisa klip yang habis kita trim tadi secara manual. Pokoknya semua timeline dari awal sampai akhir bakal rapet dan kelihatan semua di timeline bagian atas ini. Hal yang serupa juga berlaku saat kita menghapus klip dari layer video 1. Nah, setelah salah satu klip di delete, maka klip di belakangnya langsung nempel sendiri ke klip sebelumnya. Tapi tolong digarisbawahi ya, untuk layer video 2, 3, dan 4 dan seterusnya, fitur ini udah nggak berlaku lagi. Sepele banget kan kelihatannya. Tapi bayangkan, kalau misalnya kita ngetrim klip kayak gitu dari total 500 footage atau ribuan footage yang ada dan harus geser sisa klip di belakangnya secara manual. Bisa makan waktu berapa lama tuh? Nggak takut diomelin sutradara karena preview rough cut nggak kelar-kelar? Atau bisa-bisa kita dimakan produser loh? Produsernya galak banget, takut. Inilah yang dimaksud dengan dynamic timeline. Di cut page, DaVinci Resolve mencoba berbaik hati untuk ngasih diskon waktu buat para editor agar pekerjaannya lebih cepat dan efisien. Fitur selanjutnya adalah dual timeline. Cut page ini emang ideal banget buat para editor yang mementingkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Berbeda dengan timeline di edit page, kita malah dikasih dua timeline pada cut page, master timeline dan detail timeline. Terus bedanya di mana? Master timeline menunjukkan secara keseluruhan klip yang sudah kita susun dari klip pertama sampai klip paling terakhir. Sedangkan di detail timeline menunjukkan versi zoom in dari klip yang ditunjuk oleh panah playhead dari master timeline. Kenapa harus ada dua timeline ya? Ya jelas, lagi-lagi supaya cepat dan efisien kerja kita. Coba kalau kita nyusun timelinenya di edit page, kita harus ngezoom in atau ngezoom out secara manual timelinenya kalau misal mau loncat antar klip pada adegan yang kita mau. Di cut page hal itu udah nggak perlu lagi dilakukan, tinggal cari klip atau adegan mana yang mau kita edit dengan menggeser playhead pada master timeline, maka pada detail timeline akan muncul versi besarnya. Disinilah akurasi editor terjamin kualitasnya. Kita bisa lihat frame by frame dari footage yang kita mau edit. Lalu yang menariknya lagi di cut page, kedua timeline ini menggunakan dua metode playhead yang berbeda. Pada master timeline menggunakan free playhead yang mana kita bisa menggeser secara bebas playheadnya. Sedangkan di detail timeline playheadnya bersifat lock atau terkunci di tengah sehingga kita justru hanya bisa menggeser timelinenya itu sendiri. Buat yang sudah terbiasa pakai FCPX sih pasti tahu banget enaknya fitur lock playhead ini. Tapi tenang, kita bisa ubah kok metode penggunaan playhead ini dengan cara klik pada bagian kiri tengah menjadi free untuk kedua timeline yang ada. Sekarang udah pada tahu dong bedanya antara cut page dan edit page? Berarti kita lanjut bagaimana cara menyusun timeline di cut page. Ada satu fitur di cut page yang menurut saya sangat membantu mempercepat proses editing khususnya pada rough cut, yaitu source tape. Biasanya untuk melihat dan memilih footage yang diinginkan, berulang kali kita harus ngeklik satu persatu klip pada media pool lalu menontonnya sampai habis. Metode ini sih ketinggalan zaman banget kayaknya. Pertama, nggak capek tuh jarinya ngeklik mouse, apalagi kalau bahannya ada lebih dari 500 klip. Kedua, mau berapa lama nyarinya? Terus biasanya ada aja yang kelewat tuh gambar-gambar cakep yang udah diambil sama Kang Eker alias Director of Photography-nya. Kasian banget dah DOP-nya. Dengan source tape di cut page-nya DaVinci Resolve kita bisa kerja ngebut. Fitur ini bisa dibilang paling ajaib di cut page karena semua footage yang berada pada bin project bisa kita roll jadi satu. Ini memudahkan kita untuk melihat dan memilih footage yang kita cari dengan cara melakukan scrolling sampai footage yang kita inginkan.
Lalu tekan tombol I pada keyboard untuk mark in dan tombol O untuk mark out. Selanjutnya drag aja klipnya ke timeline kayak gini. Walah. Lakukan proses ini berulang-ulang sampai roll di source tape kita habis dan dijamin waktu editing kalian jauh lebih cepat dan efisien. Banyaknya platform digital era sekarang, contohnya media sosial Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya, menuntut kita sebagai seorang editor harus terus berkembang dan beradaptasi dalam menyesuaikan kebutuhan tiap proyek yang dikerjakan. Seperti pada TikTok atau Instagram yang memiliki fitur Reels, rasio yang dibutuhkan tidaklah lagi berorientasi horizontal, melainkan vertikal dengan aspek rasio 9:16. Biasanya agak repot ya kalau lagi dapat project dengan format vertikal, kita harus masuk ke setting dan memasukkan angka rasio secara manual. Untunglah pada Cutpage ini memiliki fitur custom timeline resolution yang sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal klik aja icon di atas timeline atau source view ini dan tinggal pilih deh. Ada 4 templates yang bisa langsung kita gunakan, yaitu 4K UHD dan Full HD dengan rasio gambar 16:9, satu pilihan Full HD dengan rasio gambar 9:16 berformat vertikal, dan satu pilihan FHD berasio 1:1 atau square. Enak ya, tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Tapi kalau memang ada keperluan custom, tetap bisa juga kok. Tinggal masuk aja ke custom timeline setting di menu paling bawah ini. Bahkan nggak cuma ganti resolusi dan format gambarnya aja, Resolve manjain kita banget untuk memilih save area yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, Resolve membuktikan bahwa speed adalah jagoan utamanya. Oke, kita balik lagi ke Cutpage. Setelah selesai menyusun timeline rough cut, biasanya sutradara atau bahkan klien maunya cepet-cepet preview kan? Kita nggak perlu repot-repot harus pindah ke delivery page buat ekspor project kita. Tinggal lihat ke kanan atas ada menu quick export. Lalu tinggal pilih format yang kita inginkan. Kita juga nggak perlu mengubah settingan resolusi dan FPS-nya karena sudah pasti sama dengan source timeline yang kita buat. Dari tadi ngomongin smart speed mulu. Mau tahu nggak apalagi yang bisa bikin editing kalian makin ngebut? Ya laptop kamu. Percuma aja Resolve ngasih fitur-fitur canggih kayak yang sudah saya sebutkan tadi, tapi ternyata laptop kalian nggak kuat diajak kerja rodi kan? Eits, tenang ya guys, tenang. Saya bisikin nih, rahasia utama supaya proses editing kita makin ngebut secepat kilat. Rahasia utamanya adalah media penyimpanan laptopmu itu sendiri. Apakah masih menggunakan hard disk atau sudah pakai SSD? Kalau sudah pakai SSD tipe yang mana? Ngaruh loh buat speed up editing kamu. Kok gitu ya? Gini nih, sebagai contoh, kamu menyimpan file footage video yang kamu edit beserta aset-aset lainnya di dalam sebuah hard disk drive. Pas kamu lagi ngedit video, pasti kan ada proses namanya read and write. Nah, kecepatan read and write rata-rata hard disk ber-RPM 7200 itu paling mentok di 80-160 Mbps. Asal kamu tahu ya, itu tuh termasuk angka yang sangat kecil dibandingkan dengan teknologi SSD yang paling murah aja deh, yaitu SSD SATA 2,5 inch. Kecepatan baca dan tulisnya itu udah sampai 500-550 Mbps. Pasti previewnya bakal ngadet-ngadet banget tuh pas lagi ngedit kalau nyimpen footage-nya masih di hard disk drive. Belum lagi kalau ketemu kejadian media offline. Ada yang pernah ngalamin kan? Kemungkinan besar itu adalah karena adanya bottleneck dari storage laptop atau PC kamu. Nah, sebetulnya dengan adanya SSD, kita bisa menikmati performa komputer atau laptop kita secara maksimal. SSD membuka bottleneck yang dibuat oleh hard disk sehingga seluruh sistem kita baik dari CPU, GPU, RAM, dan lainnya meningkat secara drastis. Bahkan menurut kami ketika device kita yang masih ber-CPU Intel Core i3 tapi di dalamnya sudah menggunakan SSD, performanya lebih baik dibandingkan dengan device Intel Core i7 yang masih menggunakan hard disk drive. Tapi kalau udah Intel Core i7 dan udah pakai SSD ditambah SSD-nya adalah M2 NVMe PCIe generasi 4 kayak Lenovo Legion 5i Pro ini, ibarat mobil udah pakai turbo ditambah NOS lagi ini mah. Kenceng banget. Lenovo Legion 5i Pro ini sudah dilengkapi dengan media penyimpanan data SSD M2 NVMe PCIe generasi 4. Pasti pada bingung kan, spesialnya apa coba dibandingkan dengan SSD SATA? Ngeremehin. Pasti jarang ada yang ngulik nih. SATA itu sebetulnya menghambat kinerjanya SSD. Karena SATA itu ibarat gang kecil yang kalau kita mau lewat, ya harus belusukan.
makanya transfer datanya mentok di 500-an Mbps. Makanya SSD sekarang jalurnya dibuat baru dengan teknologi PCIe yang bisa kita analogikan sebagai jalan tol, sehingga bisa melakukan transfer data secara ngebut dan optimal. Seperti di Legion 5i Pro dengan SSD M2 NVMe PCIe generasi 4 ini, kecepatan read dan write-nya bisa mencapai 5000 sampai 7000 Mbps. Apalah speed 500-an Mbps pada SSD SATA dibandingkan ini. Apalagi hard disk. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kita mengedit video di DaVinci Resolve yang fitur-fiturnya sudah mengutamakan speed, ditambah pakainya Lenovo Legion 5i Pro yang memakai teknologi SSD M2 NVMe PCIe Gen 4 ini, udahlah, nggak ngerti lagi ini laptop kenapa bisa sangar banget gini. Apa jangan-jangan pas kita baru mencet tombol power, video kita udah langsung jadi ya? Nggak gitu juga sih konsepnya. Gimana? Makin yakin kan buat hijrah ke DaVinci Resolve setelah nonton episode ini? Terus masa sih kamu nggak ngiler sama Lenovo Legion 5i Pro-nya? Perfect duet loh ini. Yuk terus ikutin serial hijrah ke DaVinci Resolve dengan cara like video ini, subscribe, dan komen di bawah kalau mau sekalian diskusi tentang DaVinci Resolve atau Lenovo Legion 5i Pro. Sampai jumpa di video berikutnya.